Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Nana Ustadz, how are you? Bagaimana kabarnya? Ustadz doakan semoga Nana Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Abi dan Umi di rumah. Hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki subtema yang kedua pada buku tema 1 yang judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Manusia seperti halnya makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia dimulai sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Sekarang, coba anak-anak Ustadz amati gambar yang menunjukkan tentang pertumbuhan dan perkembangan berikut. Kita namai anak yang ada pada gambar bernama Farhan. Apakah anak-anak Ustadz dapat menemukan perubahan yang dialami oleh Farhan sejak Farhan masih bayi hingga saat ini? Jika sudah tahu jawabannya, nanti tulis ya di lembaran tugas yang setelah ini akan Ustadz bagikan. Setelah itu, coba anak-anak Ustadz cari tahu dengan cara menanyakan kepada Umi dan Abi tentang pertumbuhan dan perkembangannya, mulai dari lahir hingga saat ini. Bisa ditanyakan tentang berat badan anak-anak Ustadz saat lahir berapa, atau tinggi badan anak-anak Ustadz saat lahir berapa. Atau bisa juga ditanyakan tentang bagaimana kemampuan anak-anak Ustadz dalam merangkak atau berjalan. Coba tanya-tanya ke Umi atau Abinya ya. Bebas pertanyaannya, cukup 5 buah pertanyaan. Dan juga tolong dibuat jawabannya di lembar tugas yang nanti Ustadz berikan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Coba amati gambar berikut. Pada gambar terdapat gambar pertumbuhan dan perkembangannya si Fatan. Digambarkan kekuatan tangan dari Fatan untuk memegang botol minuman dari bayi hingga besar mengalami perkembangan. Terlihat sewaktu masih bayi, Fatan kesulitan dalam memegang botol susunya. Akan tetapi, setelah besar, Fatan bertambah besar dan kuat sehingga dapat dengan mudah memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Anak-anak Ustadz, kekuatan tangan kita dapat kita latih melalui kegiatan olahraga, seperti beberapa gambar yang tertera pada buku. Anak-anak Ustadz dapat mempraktekannya di rumah. Gambarnya sengaja Ustadz tutup atau Ustadz hilangkan, dikarenakan terdapat gambar wanita dan wanita tersebut tidak menutup auratnya. Sebagai makhluk hidup, badan kita mengalami pertumbuhan dan kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Seperti contoh saat kita masih kelas 1, anak-anak Ustadz baru belajar tentang nama dan lambang bilangan sampai puluhan, lalu berkembang menjadi ratusan, dan sekarang ketika sudah kelas 3 sudah belajar tentang ribuan. Sekarang mari kita belajar tentang penjumlahan. Yang pertama adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Maksudnya, setiap angka yang kita jumlahkan hasilnya tidak lebih dari 9. Sehingga kita tidak harus menyimpan angka yang bersisa. Sebagai contoh, coba anak-anak Ustadz lihat angka berikut ini. Selanjutnya, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Maksudnya di sini angka yang kita jumlahkan hasilnya lebih dari 9.
belasan atau puluhan, sehingga angka yang bersisa diharuskan untuk dinaikkan ke atas atau ditambahkan dengan angka sesudahnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Ustadz harap semoga anak Ustadz bisa mampu memahami penjelasan yang Ustadz sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, anak-anak Ustadz bisa langsung menanyakan ke Ustadz melalui WA orang tuanya. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.